banyak menjelaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Satunya hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dakhala rajulul jannah sa'ala an abawaihi wa zawjatihi wa waladihi fayaqul lahu innahum lam yuballighu darajatika fayaqul ya Rabb amaltu li wa lahum fayu'ammaru bil haqihim bihi." Ini nanti ini cerita dari Rasulullah SAW, bukan cerita dari ulama, tapi Rasulullah yang ceritakan. Apa itu? Nanti pada saat kita sudah pada tahap kehidupan akhir antara surga dan neraka, orang-orang yang Allah masukkan dalam surga itu akan bertanya kepada Allah Ta'ala, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, di mana bapakku? Di mana orang tuaku? Di mana istriku? Di mana anak-anak?" Maka Allah nanya, kenapa? Orang yang masuk surga itu nikmat. Cuma ternyata kenikmatan penduduk surga belum lengkap manakala belum ketemu dengan istrinya, anaknya, orang tuanya, cucunya dan sebagainya. Maka nanti pada saatnya mereka akan bertanya pada Allah SWT, "Ya Allah, di mana mereka? Kok saya nggak lihat mereka?" Allah akan jawab, sesungguhnya amalan mereka belum sampai menyebabkan mereka masuk dalam surga. Orang yang sudah masuk surga, orang tua yang masuk surga, ternyata pun bisa memberikan manfaat kepada keluarganya yang belum masuk surga. Makanya penting banget orang tua itu menjadi orang tua yang soleh. Orang tua menjadi orang tua yang paling bertakwa dalam rumah tangganya. Kenapa? Next nanti seandainya di akhirat nanti ada istrinya, anaknya, cucunya yang tidak bersama-sama di surga, bisa memberikan syafaatnya kepada mereka. Begitu pula sebaliknya. Innallaha la yarfa'u darajatu lil 'abdi salih fil jannah fayaqul ya Rabb anna li hadza fayaqul bi istighfari waladika lak. Ini kebalikannya. Ada juga orang tua masuk surga, ternyata level surganya ini, ya mohon maaf, di kelas ekonomi barangkali. Kita ada kelas ekonomi, kelas eksekutif, ada kelas eksekutif bisnis, ya. Kita naik kereta kalau kelas ekonomi harganya murah, gitu ya. Lebih murah, gitu. Kalau yang eksekutif 2 kali lipat bisa jadi, gitu. Bahkan 3 kali lipat dari harga kelas ekonomi. Begitu pula, ini kalau berdasarkan amalannya, orang tua yang Allah masukkan dalam surga itu paling dapat kelas ekonomi. Tapi ujung-ujung dipanggil oleh Allah Ta'ala, dinaikkan derajatnya, mendapatkan kelas eksekutif. Masya Allah. Orang tua bertanya, "Ya Rabb, kok bisa begini? Kok bisa saya mendapatkan kenikmatan ini?" Apa kata Allah Ta'ala? Ini karena istighfar anak cucumu kepada engkau. Subhanallah. Ini dalil bahwa doa istighfar yang dibaca oleh anak, cucu, keluarga orang yang sudah meninggal sangat-sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Baik di alam barzahnya, apalagi nanti di alam kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Ini yang pertama, doa dan istighfar orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal ternyata sangat bermanfaat. Makanya para ulama Rasulullah SAW juga mencontohkan kepada kita untuk mendoakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ini doa istighfar yang berlaku secara umum kepada siapapun. Cuman ya tadi, karena tidak dikhususkan akan jadi rebutan. Orang akan rebutan. Makanya perlu dikhususkan. Makanya langsung Allah mengajarkan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita barangkali tetangga, teman hanya bisa mendoakan pada saat beliau meninggal, malam pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh barangkali. Tapi kalau anak-anak, keluarganya tidak hanya pada saat waktu tertentu, tapi bisa setiap waktu sholat, ba'da sholat mendoakan kedua orang tuanya. Ini yang sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Sehingga pastikan bapak-bapak yang usianya sudah 50 tahun ke atas, yang sudah 60 tahun ke atas, pastikan anak-anaknya bisa mendoakan kita. Dan pastikan pas saat kita meninggal nanti, anak-anak kita mau mendoakan kita dengan keikhlasannya. Yang kedua, jamaah yang ta'ala, yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal adalah as-shadaqah 'anil mayyit.
sedekah keluarganya untuk orang yang sudah meninggal. Orang sudah meninggal nggak bisa sedekah lagi. Meskipun kalau dihidupkan, sebagaimana Allah sudah dalam Al-Quran, kalau orang yang di kuburan dihidupkan, laula akhartani ila ajali musamma fa asaddaqa. Nah, ini Masya Allah nih, dialog yang luar biasa. Orang sudah meninggal, ditanya oleh Allah Ta'ala, "Hei, kalau seandainya kalian aku tambahkan usianya, aku hidupkan lagi, kira-kira apa yang akan kalian lakukan?" Ternyata jawab mereka apa? Bukan salat, bukan puasa, tapi apa? Fa asaddaqa, akan bersedekah. Kenapa? Sedekah termasuk amal jariyah, manfaatnya akan mengalir. Sehingga Rasulullah menjadi ijma para ulama, sedekah keluarga mayit akan sampai pahalanya kepada sang mayit. Satu contoh, misalkan keluarganya ingin berikan pahala pada saat barangkali almarhum siapapun orangnya pada saat hidupnya barangkali jarang bersedekah, tapi anak-anaknya memiliki kelebihan rezeki, pingin membuat baik kepada kedua orang tuanya, ingin menghadiahkan sesuatu yang sangat berharga untuk orang tuanya. Apa yang dilakukan? Boleh dengan bersedekah, diniatkan untuk almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal. Lebih-lebih lagi sedekahnya, sedekah yang sifatnya jariyah, yang bermanfaat, pahalanya mengalir terus. Sedekah makanan baik-baik, tapi hanya sesaat. Makanan habis dimakan, mohon maaf, dibuang jadi kotoran, maka selesai sampai di sana. Tapi ada sedekah-sedekah yang manfaatnya jauh lebih panjang. Selama sedekah tadi dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka pahalanya akan terus mengalir kepada almarhum yang sudah meninggal. Yang terakhir, yang ketiga, sesuatu yang ijma ulama akan sampai bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal, menghajikan dan mengumrohkan orang yang sudah meninggal. Jadi dulu ada seorang sahabat pas haji bareng Rasulullah SAW, niatnya labbaik Allahumma hajjan an subrumah. Ya Allah, aku niat haji dan umroh untuk subrumah. Rasulullah nanya, siapa subrumah? Kenapa? Baru saat itu Rasulullah dan para sahabat melakukan haji pertama kali. Kok ini orang hajinya diniatkan untuk orang lain? Saya tanya, Rasul nanya, siapa subrumah? Subrumah itu orang tuaku ya Rasulullah. Beliau sudah kepingin haji, sudah barangkali kalau sekarang sudah daftar haji, tapi ternyata karena porsi antriannya panjang, belum waktunya berangkat sudah meninggal. Sehingga saya sebagai ahli warisnya kepingin menghajikan almarhum. Apa kata Rasulullah SAW? Nggak boleh. Kamu haji terlebih dahulu untuk dirimu, nanti baru engkau menghajikan orang lain. Nah, artinya apa? Dari hadis ini, orang yang sudah meninggal, meskipun meninggal selama hidupnya belum melaksanakan ibadah haji, ahli warisnya manakala menghajikan atau mengumrohkan, pahalanya diniatkan untuk almarhum, insya Allah sangat bermanfaat dan pahala sampai untuk almarhum dan almarhumah keluarganya. Inilah 3 amalan yang semua ijma ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat satupun kalau amalan-amalan ini dilakukan oleh orang yang masih hidup, diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, insya Allah semuanya akan sampai sebagaimana yang diniatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.